Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu. Sehat selalu untuk saudaraku semua dimanapun berada. Di video kali ini saya ditemani oleh Bapak Nyoman. Bapak Nyoman bisa memperkenalkan diri? Terima kasih Ki Guru. Nama saya Nyoman Sudiartana. Bapak Nyoman Sudiartana. Nama spirit yang diberikan Ki Guru Sentana Jaya Sabah. Sentana Jaya Sabah. Saya biasa memanggilnya Bopo Nyoman. Nah, kebetulan ini saya sedang mengunjungi Bali dan sedulur-sedulur Kun Bali semoga sehat semuanya, sedulur Kun wilayah Bali. Nah, dan kemarin setelah acara resmi pembentukan Kun wilayah Bali, masih ada sisa waktu kita berlibur dan berbincang-bincang dengan saudara Bapak Nyoman. Video kali ini kita akan membahas, mungkin judulnya agak sedikit ekstrim ya saudaraku, tapi nggak apa-apa. Di zaman, walaupun zaman sudah modern seperti ini, zaman sudah teknologi canggih seperti ini, tapi hal-hal mistis memang tidak bisa dihilangkan atau ditinggalkan dari budaya kita sendiri, budaya Timur, budaya Indonesia, terutama budaya Bali. Ya. Ini kita akan membahas tentang teluh di Pulau Dewata. Nah, teluh atau santet sendiri ini di bahasa Bali namanya apa Pak Nyoman? Ya, kalau di Bali yang lumrah sepengetahuan yang saya yang awam ini, maaf ampuro ini, saya awam masalah hal itu. Tapi setahu saya namanya itu Desti. Desti ya. Teluh atau santet atau di Bali sendiri dengan nama Desti. Desti teluh nerang diano itu terkaitannya begitulah. Teluh nerang jana. Desti teluh nerang jana gitulah. Teluh itu nerang semua jana. ada istilahnya konektivitasnya dari leluhur Jawa juga itu ya sebenarnya. Makanya mirip-mirip namanya. Kalau kurang sepaham saya begitulah. Kalau yang orang umum biasa dengan black magic. Iya. Atau ilmu hitam. Iya, ilmu hitam. Nah, di luar Bali, di Jawa sendiri, di tempat saya sendiri, media santet atau teluh atau diste tadi Pak Nyoman itu, Desti ya. Desti itu menggunakan anggota tubuh orang yang akan dituju atau intinya benda-benda yang pernah melekat di orang yang akan kita tuju, seperti misalnya rambutnya atau kukunya atau pakaiannya atau celana. Nah, biasanya juga yang lebih ekstrim sampai dengan pakai celana dalamnya itu. Nah, itu di mantrai tertentu. Nah, mantra ini sendiri adalah bentuk kerjasama antara si oknum, saya sebut oknum karena tidak semua orang melakukan itu. Oknum dengan mantra ini ada perjanjian dengan jin. Nah, dengan mantra ini si jin ini langsung menuju ke tempat tujuan. Lebih cepat lagi menggunakan foto dan nama serta hari dan weton lahir. Kalau di Jawa ada weton lahir. Di Bali sendiri ada weton juga ya, Pak Nyoman? Malah itu sangat ya istilahnya esensial, itu diritualkan tiap 6 bulan kalau di Bali, sangat dihormati dan sangat masih dijalankan oleh umat kita di Bali lah. Iya, betul. Sangat sakral lah. Desti ini sendiri masih banyak ya Pak Nyoman di Bali ini, atau memang sudah mulai Astungkara dengan berjalannya kemodernan ini ya mungkinan sebenarnya sih sudah berkurang lah. Sudah mulai pelan-pelan berkurang ya, udah orientasi masyarakat pada umumnya kan udah lain, mungkin itu penyebabnya. Iya, betul. Dan di satu sisi juga kan istilahnya kalau memang itu untuk hal positif ya sangat disayangkan lah, jadi generasi kita tidak paham gitu. Iya. Nah, ini luar biasa, ini budaya Bali ini memang sangat menjaga budayanya, sangat menghormati adat istiadatnya, dan hal-hal seperti itu memang ada. Nah, semakin kesini hal-hal black magic seperti itu semakin berkurang karena memang tugas kita sebagai manusia, nah apalagi tugas kita sebagai keluarga Kun untuk terus membangkitkan kecerdasan spiritual, kesadaran tinggi di dalam diri masing-masing,
bukan memerangi, tapi kita bercoba berdamai, dengan baik itu yang negatif dan positif, betul. Sehingga semuanya bisa selaras menjadi tujuan yang baik. Nah tadi itu Pak Nyoman, apa di Bali sendiri untuk melakukan desti ya tadi? Desti sendiri pakai hari-hari tertentu? Iya, ada hari-hari tertentu ya? Itu kalau sarana sih yang tadi Ki Guru bilang itu hampir mirip lah. Hampir sama hampir ya? Sama, hampir sama terus kayak di Jawa ya? Malah itu hari-hari yang sangat dianggap sangat yang sakral lah, biasa di sarana itu diambil misalnya ya. Kalau di Bali dominan misalnya Kajeng Kliwon. Kajeng Kliwon itu apa? Kalau di Jawa itu ada Selasa Kliwon, ada Jumat Kliwon. Nah, kalau Kajeng Kliwon itu apa? Itu ke pasaran kalau. Iya, pasaran. Pasaran, kalau Kajeng itu pasaran ya. Kajeng itu pasaran ya. Nah, itu harinya berarti hari apa? Tidak mesti hari. Oh, enggak mesti ya berarti. Yang penting nemunya itu ada kaitan dengan namanya Kajeng Kliwon itu. Oh, Kajeng Kliwon ya. Berarti ndak harus Selasa Kliwon atau ndak, pokoknya masuk Kajeng Kliwon itu. Nah, itu yang saya dengar beberapa dapat informasi. Itu kan, itu dah siklus harinya. Hari Kajeng Kliwon ini saya dapat informasi dari saudara kun kita Ji Dewa itu hari yang menakutkan buat orang Bali. Itu hari sakralnya itu kata orang untuk pencarian, pencarian positif bisa, pencarian negatif bisa kan gitu jadinya. Mungkin ada yang namanya Wudan, ada Kajeng Kliwon Wudan dan ada Kajeng Kliwon Nyitan gitu lah. Ada dua sisi itu. Gitu. Nah ini sebenarnya yang perlu dipahami ya saudaraku, ternyata ilmu itu tidak positif dan tidak negatif, itu tergantung dari yang memiliki atau yang menggunakannya. Seperti kita diberikan sebuah pisau, kita bisa gunakan positif untuk memasak, kita bisa gunakan negatif untuk melukai seseorang. Bukan berarti pisau itu positif atau negatif, berarti tergantung dari penggunanya. Begitu juga dengan sistem atau ajaran dari Desti ini sendiri ya, bisa digunakan untuk positif, untuk negatif. Betul. Dari beberapa, sebenarnya hampir sama, setiap budaya dimanapun, Bali, Jawa atau dimanapun, semuanya hampir sama. Ada satu benang merah kemiripan, hanya yang membedakan mungkin dari nama-nama yang membedakan atau beberapa sedikit yang membedakan. Nah ini banyak teman-teman kita di luar sana Pak Nyoman yang menanyakan solusi untuk yang sudah terkena black magic atau desti itu sendiri. Nah, beberapa kali di video lama saya sudah saya jelaskan sebenarnya untuk black magic atau desti atau teluh atau santet ini sebenarnya sangat mudah, bisa kita hilangkan dalam hitungan jam. Nah, karena sistem kerja dari teluh santet desti sendiri ini menggunakan energi, baik perjanjian dengan jin, karena jin sendiri itu adalah energi. Nah kita manusia sudah dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa sebuah kekuatan yang luar biasa, sebuah potensi yang sangat hebat, mempunyai energi yang lebih daripada makhluk-makhluk tersebut. Jadi kita gunakan teknik-teknik tertentu yang sudah diajarkan di beberapa video lama dan materi yang lebih dalam di pelajaran materi kun. Nah itu bisa sangat cepat, hitungan jam Pak Nyoman dihilangkan. Nah yang lama adalah merubah mindset dari pikiran orang yang terkena desti atau teluh tersebut. Jadi saya kasih satu contoh, satu orang konsultasi dia terkena black magic atau desti tersebut. Nah kita hilangkan energinya, itu dalam hitungan menit ya, paling lama jam, itu energinya sudah hilang. Nah, pengaruh dari energi hitam desti tersebut sudah hilang. Nah, yang menjadi masalah adalah energi black magic atau teluh atau desti tersebut yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu kan bentuknya non medis atau gaib karena tidak terlihat. Nah, itu kalau sudah berlangsung lama itu juga akan mempengaruhi tubuh fisik kita, terutama saraf-saraf kita juga akan mesti ada beberapa bagian yang lemah, ada yang tidak aktif. Nah, itu juga mempengaruhi sehingga awalnya dari penyebabnya non medis lama-lama juga menjadi medis.
Nah, untuk non medisnya kita mudah bisa hilangkan 1 jam. Nah, yang menjadi terapi kita adalah bagaimana menghilangkan medis yang disebabkan non medis tersebut. Jadi yang pertama kita beri penjelasan, kita beri kesadaran bahwa non medis, desti, teluh santetnya itu sudah hilang. Nah, kita harus beri penjelasan untuk tetap optimis, berpikir positif, dan selalu dekat dengan Tuhan. Nah, untuk medisnya kita bisa terapi-terapi herbal atau terapi-terapi refleksi dan lain sebagainya. Nah, itu Pak Nyoman. Sebenarnya mudah sekali untuk menghilangkan non medis. Memang yang susah menghilangkan pikiran yang sudah termindset, terdogma terlalu dalam. Jadi seakan-akan kita lagi jalan terus tersandung. Waduh, siapa nih yang nyantet? Waduh, siapa yang lo? Nah, itu kan pikiran negatif itu berarti. Nah, sebenarnya pikiran negatif itu juga mendonkan energi kita, menurunkan energi kita, dan mengundang energi-energi negatif yang lain untuk masuk. Makanya selalu saya katakan kepada saudara-saudara lain, ayo berpikir positif, tetap berpasrah, rendah hati, dan energi yang paling tinggi adalah energi welas asih. Di setiap ajaran agama apapun Pak Nyoman, baik Islam, Hindu, Buddha, akhir puncak dari ajaran tersebut sebenarnya welas asih. Ya. Welas asih kita bukan hanya kepada manusia saja, baik tumbuhan, hewan, dan makhluk yang tidak terlihat. Karena itu semuanya adalah ciptaan Tuhan. Nah, Desti ini sendiri mungkin sudah mulai ya Pak Nyoman, berkurang ya di tanah Bali. Seiringnya kemajuan, modernisasi, dan kepentingan orientasi beda sudah orientasinya zaman sekarang, zaman dulu kan begitulah indikatornya. Nah, kadang-kadang Desti ini juga terjadi bukan karena kita selalu berbuat buruk ya Pak Nyoman. Betul. Jadi kadang ada yang bertanya gitu, saudara, saya perasaan sudah baik, saya sudah banyak sedekah, kok saya masih kena Desti, saya masih kena teluh. Nah, jadi tidak harus kita berbuat buruk. Kadang kebaikan kita pun dianggap iri hati oleh orang lain. Nah, itu juga bisa menyebabkan teluh atau Desti. Kalau Desti sendiri di Pulau Bali ini sudah ini Pak Nyoman, ada cara khusus nggak untuk menghilangkan Desti ini kalau untuk di Pulau Bali sendiri? Atau cukup beribadah di puranya atau ke pemangkunya? Iya, dalam sedini mungkin ya, memang perlahan itu menyerahkan, istilahnya mohon kepada Ido Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa dulu. Di samping itu mungkin kita juga perlu minta wejangan, saran atau ke sepuh-sepuh yang dianggap bisa untuk kita minta bodaran atau minta pencerahan, loh kok saya kok bisa begini, apa ada something atau gimana lah. Itu biasanya nanti dua sisi dijalani Ki. Sisi dua sisi kita jalani, anggaplah kalau mungkin 3 sisi juga ya, kalau kita misalnya mengalami suatu sakit itu misalnya ya. 3 sisinya menurut saya sih, ke Tuhan ya, ke medis ya, ke orang pintar ya gitu ya. Secara awam menurut saya sih. Jadi intinya kita sebagai manusia tetap harus berusaha semaksimal mungkin, hasil akhir pasrah kepada Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan menciptakan atau sesuatu hal yang di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Bisa jadi kalau kita bisa menyikapinya positif, kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan masalah, itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita. Untuk mendidik kita menjadi lebih baik, untuk melatih kita lebih kuat, sehingga kita berada di level lebih tinggi. Mungkin ini ya Pak Nyoman, sedikit saja video kita ini tentang Desti, teluh atau santet. Desti ya, agak salah penyebutan karena belum terbiasa di Bali. Betul. Itu kan ala bisa karena biasa lah. Terima kasih saudaraku dimanapun berada, terutama saudara-saudaraku Bali. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sedikit wawasan ini semoga menjadi pencerahan untuk kami berdua dan saudara yang lainnya. Ambil yang penuh manfaat dan buang yang memang tidak bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.